Dilema Persib, 6 atau 4? Fix Bali United juara settingan. Persiapan tim-tim degradasi. Dan rumor transfer terbaru. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Nick Kuipers, bek jangkung asal Belanda berusia 29 tahun ini terkenal dengan keganasannya di lapangan. Ia tangguh, cepat, dan kuat. Hasil Persib yang jadi salah satu tim paling sedikit kebobolan adalah salah satunya karena adanya Nick dan Teja di lini belakang Persib. Bahkan Nick kabarnya masuk dalam nominasi bek terbaik Liga 1 musim ini. Sejauh ini Nick telah tampil sebanyak 29 kali di Persib dengan catatan 1 assist dan 6 kartu kuning. Jika bicara soal kontrak Nick akan berakhir pada 31 Desember 2022. Namun jika melihat performa, Nick memang salah satu pemain yang tak tergantikan di Persib. Tercatat Nick hanya absen jika terkena akumulasi saja dan masalah COVID. Jadi besar kemungkinan Nick masih akan dipertahankan oleh Persib musim depan. Sementara itu, Persib pun masih dilema akan regulasi baru AFC. Ya, jelang penutupan kompetisi musim ini, Persib dihadapkan jadwal AFC yang akan segera terbit. Meskipun Persib baru akan tampil di AFC tahun 2023, namun Persib harus segera mempersiapkan tim karena pendaftaran pemain di AFC akan dibuka secepatnya. Ini yang membuat Persib dilema. Pasalnya, regulasi AFC berbeda dengan regulasi Liga 1, di mana di Liga 1 tiap tim hanya boleh memakai 4 pemain asing, yakni 3 bebas dan 1 Asia. Sementara di AFC, tiap tim boleh memakai 6 pemain asing, yakni 5 bebas dan 1 Asia. Yang membuat Persib dilema adalah jika Persib memiliki 6 pemain asing, otomatis 2 pemain asing akan nganggur di liga. Mengenai hal ini, Direktur PT PBB Teddy Cahyono mengatakan, "Kita saat ini masih fokus akhiri kompetisi. Soal AFC atau musim depan nanti baru akan dibicarakan usai kompetisi. Lagi pula kita belum dapat regulasi resminya dari AFC. Nanti kita akan diskusikan juga dengan PT LIB," ujar Teddy Cahyono. Jika musim depan Persib memiliki 6 pemain asing, yuk kita lihat untung ruginya. Keuntungannya adalah di AFC 6 pemain asing bisa diturunkan. Lalu di Liga, kalaupun 2 pemain asing harus dikorbankan sebagai cadangan, namun bisa jadi stok kalau 4 pemain asing utama di Liga melempem. Jadi 2 pemain ini bisa jadi opsi di paruh musim. Jadi Persib tak perlu mencari pemain baru lagi jika 4 pemain asing utama di Liga ini melempem ya. Lalu kerugiannya adalah gaji. Ya, Persib harus membayar gaji 6 pemain asing, sementara yang 2 hanya tampil sesekali saja, yakni di AFC saja, itu pun kalau ditampilkan. Lalu 2 pemain asing yang tidak tampil di Liga tentu performanya pun tak sebagus yang tampil di Liga, karena yang 2 ini tak jalani kompetisi, jadi kemampuannya kurang terasah. Jadi menurut kalian gimana nih? Pilih 6 atau 4 nih? Bali United sebagai juara settingan tampaknya semakin nampak. Ya, laga terakhir kontra Persik Kediri, Bali inginnya main di kandangnya di Iwayan Dipta dan dihadiri penonton. Bali pun mengirimkan surat pada PT LIB dan lucunya PT LIB kabarnya menyetujui.
Namun jelas keinginan Bali ini ditolak oleh seluruh tim peserta. Para tim peserta mengatakan PT LIB harus konsisten pada regulasi, di mana tak ada satupun tim yang boleh bermain di kandangnya dan tak ada satupun pertandingan yang digelar ada penonton. Lalu, kenapa PT LIB mengizinkan Bali main di kandang dan dihadiri penonton? Alasan PT LIB karena untuk seremonial penyerahan piala, karena di Stadion Iwayan Dipta fasilitasnya cukup lengkap dan memadai. Stadion Dipta itu fasilitasnya lengkap dan memadai, dan ini tempat yang pas untuk seremonial atau penyerahan piala. Lagi pula Bali sudah juara, jadi tak berpengaruh pada tim lain kan, ujar Sekjen PT LIB Sujarno. Di sini jelas terlihat jika PT LIB memang memihak Bali, dan sejak putaran kedua sudah terlihat jika Bali disetting memang harus juara. Kita lihat nanti apakah laga Bali United kontra Persik Kediri akan digelar di Iwayan Dipta dan apakah akan dihadiri penonton atau tidak. Jika iya, fix PT LIB memang telah bekerja sama dengan Bali United sejak awal kompetisi. Dasar Liga Dagelan, ngaku aja nggak ada settingan padahal terlihat jelas settingan. PSIS Semarang kabarnya serius untuk bersaing dapatkan dua pemain yang tengah jadi buruan transfer musim ini, yakni Taisei Marukawa dan Shiro Alves. Bos PSIS Semarang Junianto kabarnya telah menyiapkan dana hampir 50 miliar rupiah untuk datangkan para pemain bintang musim depan. Selain Taisei dan Shiro, kabarnya satu pemain lagi pun tengah diseleksi, yakni antara Yosef Ejejeri, Marco Simic ataupun Carlos Fortes. Bahkan para fans PSIS telah merilis 4 pemain asing PSIS musim depan, yakni Jonathan Cantilana, Taisei Marukawa, Shiro Alves, dan Marco Simic. Dari PSS Sleman, jelang laga kontra Persita Tangerang, pendukung PSS atau BCS berharap Barito dan Persipura kalah di laga terakhir sehingga mereka bisa aman dari jurang degradasi. Pasalnya, jika Barito menang dan Persipura menang sementara mereka kalah, otomatis merekalah yang akan terdegradasi. Lawan yang akan dihadapi PSS pun cukup berat, yakni Persija Jakarta di laga terakhir. Jadi, para pendukung PSS berdoa agar Persib dan Persita bisa menang di laga terakhir. Namun pelatih PSSI Putu Gede tak berpikir ke situ. Ia hanya fokus membawa timnya menang di laga terakhir. Kami tetap fokus untuk menang di laga terakhir. Jadi apapun hasilnya dua tim di bawah kami itu tak berpengaruh. Karena jika kami menang, poin kami aman, ujar I Putu Gede. Dari Persita Tangerang, tim pendekar Cisadane pun kabarnya tengah berbenah demi menatap musim depan. Hanya mampu berada di papan tengah membuat Persita dikabarkan akan merombak skuad. 4 pemain asing pun kabarnya tengah dievaluasi. Sejauh ini kemungkinan Harrison Cardoso saja yang akan aman di posisinya, karena sejauh ini dialah top scorer Persita. Sementara Bae Shin Yong, Nuridin Dafronov, dan Tailon Korea akan dievaluasi. Bahkan di sektor penjaga gawang, kabarnya Dika Bayangkara pun akan dipulangkan ke Persib musim depan. Dari Persikabo, usai ditinggal Shiro Alves, tim Laskar Pajajaran mencari pengganti untuk Shiro Alves. Bahkan kabarnya 3 pemain asing yang tersisa pun akan dilepas semua. Untuk gantikan Shiro, ada 2 sosok yang tengah diincar Persikabo, yakni Marco Simic dari Persija dan Wander Luiz dari PSS Sleman. Di lini tengah, gelandang Persib Bandung Basim Rasid pun kabarnya masuk dalam buruan Persikabo. Sementara di lini belakang, bek Persela Demerson Bruno kabarnya selangkah lagi akan merapat ke Persikabo. Kita akan evaluasi musim ini. Untuk musim depan, kita sudah ada gambaran siapa yang akan kita rekrut, ujar Listiadi. Ketika ditanya pemain dari tim mana saja yang akan direkrut oleh Listiadi, dan Listiadi pun mengatakan, ya, ada dari beberapa tim Liga 1, ada dari Persib dan Persija juga, ada juga dari Persela, ujar Listiadi. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot.
Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioja Sport.